Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. I'lam, ketahuilah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, i'lam, ketahuilah. Yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, mengatakan atau memulai perkataan dengan perkataan i'lam, ketahuilah, yang dimulai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga menunjukkan bahwasannya beliau rahimahullahu ta'ala mengikuti apa yang pernah atau apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Beberapa ayat Allah memulainya dengan perkataan fa'lam, ketahuilah. Di antaranya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah tabarakahu wa ta'ala. Kemudian juga perkataan Allahu jalla dzikruhu, i'lam, i'lamu, ketahuilah. Annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Demikian juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengatakan atau mengawali kalimatnya, di antara kebiasaannya dimulai dengan lafaz i'lam. Di antaranya adalah saat beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Beliau mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan engkau manfaat, dan seterusnya dari ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan penulis rahimahullah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, beliau mengikuti apa yang menjadi kebiasaan atau apa yang terdapat di dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seseorang bisa mengetahui sesuatu kecuali melalui perantaranya. Dan perantara untuk mengetahui sesuatu atau mengetahui suatu ilmu, maka tidak lain dan tidak bukan adalah dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama, yang dia memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam agama kita, agama Islam. Belajar. Dan ini satu
nasihat untuk kita semua bahwasannya berapa lama pun kita telah mengenal manhaj ini, maka kita tetap harus belajar, belajar dan belajar, menuntut ilmu. Karena tidak sedikit mungkin di antara kita telah mengenal manhaj ini dan tidak ada satu kitab pun yang pernah ditamatkan. Mungkin di antara kita telah mengenal manhaj ini puluhan tahun, tapi tidak ada satu kitab akidah pun yang telah diselesaikan. Kecuali hanya bagian-bagian dari kitab-kitab tertentu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu pemandangan yang sangat luar biasa yang dipertontonkan, yang diperlihatkan oleh ulama, oleh para ulama, terutama yang kami saksikan belum lama ini, yaitu Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan Fadilatul Syekh Tarhib Ibn Rabi'an Ad-Dawsari dalam daurah yang diselenggarakan di Kota Malang. Tidak ada kelihatan letih, tidak ada kelihatan capek dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Allahu Akbar. Bahkan beliau berdua mengingatkan pada kita semua yang datang dari berbagai tempat, jangan sampai kehadiran kita dari tempat yang jauh untuk thalabul ilmi tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Jalla Dzikruhu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan i'lam, ketahuilah, dan tidak ada proses atau tidak ada jalan untuk mengetahui sesuatu kecuali dengan thalabul ilmi ataupun dengan belajar ilmu agama. Semoga Allah taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk benar-benar bisa menjadi seorang penuntut ilmu, untuk benar-benar bisa menjadi pelajar, untuk benar-benar bisa menjadi orang yang belajar ilmu agama. Yang kalau kita ketahui atau kalau kita membaca sejarah, bagaimana para terdahulu kita, ulama terdahulu kita belajar ilmu agama. Mereka mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Mereka mengorbankan rumah untuk ilmu. Sampai dikisahkan seorang ulama yang bernama Syu'bah bin Hajjaj, beliau pernah mengatakan, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang sungguh-sungguh menjadi penuntut ilmu, menjadi pelajar, menjadi penuntut ilmu hadis, maka dia akan menjadi orang yang bangkrut. Maka dia akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena pelajar harus bisa mengorbankan apa yang dia miliki. Untuk apa? Untuk kemuliaan dan ketinggian ilmu. Untuk kemuliaan dan ketinggian ilmu, maka dia harus rela mengorbankan apa yang dia mampu. Dia harus mengorbankan waktunya, dia harus mengorbankan tenaganya, dia harus mengorbankan segala-galanya untuk ilmu. Dan banyak kisah-kisah yang sangat menakjubkan dari kisah-kisah para ulama yang mereka rela berkorban untuk ilmu, untuk ketinggian sebuah ilmu.
Dan di antara motivasi mereka seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jamaah dalam kitabnya, beliau mengatakan rahimahullah, kafa bisyarafin, maka sudah sangat cukup seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini dengan ilmu, dengan ilmu. Maka jika seseorang dalam hidup ini tidak diberikan oleh Allah kecuali ilmu, maka sudah sangat cukup untuk dirinya. Jika seseorang diberikan di atas permukaan bumi ini berupa ilmu, walaupun dia tidak diberikan selain itu oleh Allah, maka itu sudah sangat cukup. Sangat cukup. Begitu percaya dirinya beliau rahimahullah mengatakan, la kafa, cukup. Karena itu sudah merupakan pemberian yang sangat tinggi. Pemberian yang sangat tinggi. Kenapa? Siapa yang tahu? Ada yang mau jawab? Sudah sangat cukup, kata beliau rahimahullah dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Seseorang yang diberikan oleh Allah berupa ilmu itu sudah sangat cukup. Kenapa? Karena yang diberikan kepada seseorang penuntut ilmu adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, yaitu berupa ilmu. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam satu riwayat, beliau mengatakan, siapa saja di antara manusia yang telah terpilih oleh Allah untuk menjadi seorang penuntut ilmu, formal ataupun tidak formal, kemudian dia tinggalkan belajar ilmu agama atau dia tinggalkan menuntut ilmu, maka kata Imam Nawawi apa? Bagaikan orang enggak punya akal. Atau dengan bahasa lain, bagaikan orang gila. Siapa saja yang diberikan kesempatan oleh Allah Jalla Dzikruhu untuk belajar ilmu din, dimudahkan untuk datang ke dalam majelis ilmu, kemudian dia tinggalkan menuntut ilmu, maka bagaikan orang yang tidak punya akal. Kenapa? Kenapa kira? Ada yang paham? Taib, saya ilustrasikan dengan masalah dunia. Kita dihadirkan, kita akan diberikan hadiah, misalnya satu mobil Lamborghini, paper, lengkap surat-suratnya. Kemudian kita disuruh pilih antara Lamborghini dengan apa? Avanza. Kita disuruh pilih antara dua ini, Lamborghini dan Avanza. Dua-duanya halal, thayyib, halal, paper. Dua-duanya pakai surat. Suratnya lengkap, pajaknya hidup, bebas pilih. Orang berakal akan pilih Lamborghini. Apa yang antum mau katakan atau apa yang mau kita katakan saat kita pilih Avanza? Bukankah kita mengatakan nih orang akalnya sehat apa tidak? Waras atau enggak? Dia diberikan satu pemberian yang halal, halalan thayyiban, boleh, tidak berdosa. Dia pilih Lamborghini enggak berdosa karena halal, pemberian, hadiah. Yang enggak mungkin orang yang waras akan apa? Akan menerima pilihan yang kedua. Ilustrasi sangat sederhana. Seseorang yang meninggalkan apa? Majelis ilmu, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dengan alasan apapun juga, maka mereka bagaikan orang-orang yang tidak punya akal. Apa pemberian Allah terbesar untuk manusia kecuali tidak ada yang lain kecuali ilmu. Dimudahkan oleh Allah duduk di majelis ilmu. Taib,
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, penuntut ilmu bagaimana kemuliaan dan keagungan mereka. Bagaimana ketinggian mereka. Allah atau Nabi SAW gambarkan ketinggian dan keagungan para penuntut ilmu. Apa kata Nabi kita SAW? Beliau katakan, hadis ini kita sebagian besar kita hafal. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka. Apa artinya mengepakkan? Sabik. Apa artinya mengepakkan? Apa pengertiannya? Apa penjelasan ulama tentang hadis ini? Akan sangat memberikan motivasi untuk kita. Ketika kita tahu apa yang dimaksud dengan mengepakkan sayapnya. Untuk siapa? Untuk siapa, Pak? Untuk penuntut ilmu. Para ulama menjelaskan di antaranya Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami', beliau mengatakan di antaranya para ulama menjelaskan makna mengepakkan sayapnya, malaikat memberikan penghormatan kepada para penuntut ilmu. Ta'zim, mengagungkan para penuntut ilmu. Dimuliakan oleh para malaikat. Yang kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mulia mana malaikat sama orang terkaya di bumi ini? Hah? Yakin ya? Cukuplah penghargaan dan penghormatan itu dari mereka untuk para penuntut ilmu. Makanya lihat bagaimana Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amr Abdad sering mengulang-ulang kisah Al-Imam Al-Bukhari ketika diminta untuk mengajarkan raja dan anak-anaknya. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari? Enggak, dia yang kesini. Itu dia. Enggak, dia yang kesini. Untuk menjaga ketinggian ilmu. Enggak, dia yang kesini. Dia datang ke sini atau datang ke masjid tempat saya ngajar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Enggak, dia yang kesini. Itu raja. Sampai akhirnya Bukhari diusir. Sampai akhirnya Imam diusir dari tempat dia tinggal. Karena ketinggian dan kemuliaan, keagungan ilmu dijaga. Sudah sangat cukup. Ya, ini menjadi motivasi untuk kita semangat belajar ilmu agama atau memberikan motivasi bagi putra-putri kita untuk terus belajar ilmu agama. Karena tidak ada jalan untuk bisa mengetahui sesuatu atau mengetahui ilmu kecuali dengan belajar. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala pernah ditanya, kam kitaban, berapa kitab yang harus dia kuasai? Sang penanya berkata demikian, yang berapa kitab yang harus dia kuasai untuk menjadi pelajar yang mutamayyiz, pelajar yang memiliki kelebihan dibanding pelajar yang lain. Jelas ya? Pertanyaan bertanya demikian pada Syekh Fadilatul Syekh hafizahullah. Berapa kitab yang harus dia kuasai untuk bisa sampai derajat pelajar yang mutamayyiz? Apa kata Syekh hafizahullah? Ini buat saya dan buat kita semua serta buat kita para orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya dalam menuntut ilmu. Mal muradu bil mutamayyiz.
Apa yang antum maksud dengan istimewa atau pelajar yang berbeda dengan pelajar yang lain? Beliau hafizahullahu taala mengatakan yang mutamayyiz yang hakiki adalah an yasilla ila rutbatil ihsan. Pelajar yang hakiki, pelajar yang mutamayyiz, pelajar yang berbeda, pelajar yang istimewa adalah pelajar yang bisa mengamalkan apa yang dia pelajari, yaitu mutamayyiz. Itu pelajar yang mutamayyiz. Kemudian beliau mengatakan, pelajar yang mutamayyiz adalah pelajar yang dengan belajarnya dia bisa semakin dekat dengan Allah Jalla Jalal. Adapun gelar adalah hadiah, bukan tujuan utama. Hadiah. Gelar S1, S2, S3 dan seterusnya. Kita sharing. Masih di perkataan penulis i'lam, ketahui. Apa atau siapa yang dikatakan sebagai pelajar yang berhasil? Siapa? Hah? Siapa yang bicara? Gimana? Siapa yang dikatakan sebagai pelajar yang berhasil? Ini penting buat kita semua. Dijelaskan oleh para ulama. Siapa yang dikatakan sebagai pelajar atau pengajar yang berhasil? Yang bisa mengamalkan ilmunya. Boleh pulang. Siapa yang dikatakan pelajar yang berhasil? Pengajar yang berhasil? Yang paling banyak muridnya? Yang nilainya paling tinggi? Yang gelarnya paling banyak? Atau gimana? Siapa, Pak? Pelajar yang berhasil kata para ulama, pengajar yang berhasil kata para ulama, yang disuruh oleh Allah masuk surga dengan sebab belajar. Yang Allah persilakan masuk surga dengan perantara belajar. Tafadhal. Yang menunjukkan menuntut ilmunya berhasil. Kenapa? Karena dapat benar-benar menghantarkannya ke surga. Itu pelajar yang berhasil. Maka saat kita mendidik, saat kita mengajarkan, saat kita memotivasi putra-putri kita, itu jangan motivasi duniawi sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin. Jangan berikan motivasi duniawi. Kasih tahu mereka tentang ketinggian dan kedudukan orang-orang yang berilmu di negeri akhirat. Sehingga mereka belajar benar-benar untuk negeri akhirat. Untuk mencapai ketinggian di sisinya Allah Tabarakahu wa ta'ala. Itu pelajar yang berhasil. Apakah sudah ada pelajar yang berhasil hari ini? Belum. Karena kita belum sampai di garis finish. Sahih? Nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai pelajar-pelajar yang berhasil di hari kiamat nanti. Karena kita sama-sama ketahui di antara hamba Allah yang mendapatkan ancaman pertama kali masuk neraka siapa? Pelajar. Di antara hamba Allah yang terancam, kata para ulama, qabla ubadul authan. Mereka terancam untuk masuk neraka bahkan sebelum para penyembah berhala. Kemudian para ulama membawakan hadits Nabi Muhammad SAW tentang 3 golongan yang pertama kali diancam oleh Allah masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya di dalam belajar dan mengajar, benar-benar mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perlu kita
resapi dan perlu kita tadaburi. Apa maksud dari perkataan Syu'bah bin Hajjaj yang beliau mengatakan man talabal hadits aflas? Barang siapa yang benar-benar menjadi penuntut ilmu hadis, dia akan bangkrut, rugi. Dan ini telah dibuktikan. Para ulama jual rumah untuk apa? Ilmu. Para ulama jual rumah untuk ilmu. Allahu Akbar. Bahkan sebagian ulama sampai habis yang mereka miliki, tersisa sendal yang dipakai dia jual untuk ilmu. Seorang ulama belajar datang ke Imam Malik, mendatangi Imam Malik dari Damaskus. Butuh modal, dia jual rumah untuk ketemu Imam Malik. Sampai Damaskus dia buat kesalahan. Ketika dia buat kesalahan, maka dipukul dia sebanyak 15 kali pukulan oleh asistennya Imam Malik. Dia nggak terima. Dia bilang, qad dhalamani, engkau telah menzalimi saya. Padahal dia udah jual rumah tuh. Jual rumah, datang nemuin Imam Malik, antum telah zalimi saya. La aja'alu fi hillin, saya enggak halalin. Kata siapa? Kata seorang talib yang datang jauh-jauh menemui Imam Malik. Saya enggak halalin. Lihat Imam Malik satria. Enggak bilang, murid kurang ajar, enggak boleh lu gitu loh. Gua kan murid lu, terserah gua mau lakuin apa aja gitu. Enggak. Kata Imam Malik, apa kafaratnya biar antum memaafkan saya? Kata dia apa, Pak? Kafaratnya sebagaimana jumlah bilangan pukulan 15, maka antum harus ajarkan kepada saya 15 hadis. Gitu. Itu pelajar yang hakiki itu. Pelajar yang hakiki. Tahu kemuliaan ilmu dan ahlul ilmu. Selesai 15 hadis diajarkan oleh Imam Malik. Pukul lagi dong gitu. Minta dipukul lagi. Kenapa? Biar bisa diajarin lagi secara private. 15 hadis karena untuk 15 pukulan. Setelah itu antum pukul lagi aja, nanti sama kafarat ya. Hajarin saya lagi hadis, yaitu sedikit tentang ilmu, Bagaimana jerih payah para ulama untuk belajar, untuk mencapai ilmu. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang ilmu. Imam Ahmad mengatakan, al-aslu fil ilmi, inti daripada ilmu adalah khasyatullah. Adalah seseorang semakin takut pada Allah. Jadi orang yang sudah lama belajar harusnya mulutnya paling adem, paling aman. Tidak boleh tidak. Harusnya, idealnya, perangainya harusnya paling menyamankan. Orang tidak khawatir dengan gangguan lisannya. Kita pernah dengar hadis Nabi SAW. Nabi bilang apa? Kata Nabi kita, yang hadis ini sebagai barometer untuk kita. Sudahkah kita sampai derajat penuntut ilmu yang sejati, yang bisa memanfaatkan ilmu, atau yang berhasil memanfaatkan ilmu atau tidak? Apa kata Nabi kita? Lau ta'lamuna ma'a'lam. Seandainya kalian mengetahui, bukan hanya sebatas wawasan,
Sebagian kita menuntut ilmu itu hanya untuk wawasan, sehingga ilmunya tidak diberkahi oleh Allah, sehingga ilmunya tidak menjadi amal. Saat beberapa mahasiswa dari universitas-universitas Islam pulang ke Indonesia, saya tanya sama kakak kelas, Ustaz, bukankah mereka yang pulang ke Indonesia, yang mereka tidak mengamalkan ilmunya akan menjadi fitnah untuk universitas? Iya, betul. Terus kenapa kok bisa mereka belajar di tempat yang sangat diinginkan oleh pelajar untuk bisa belajar di situ, tapi pulang ke Indonesia balik sebagaimana asalnya, tidak mengamalkan ilmu? Maka sang ustadz mengatakan pada saya, itulah bedanya antara talib pelajar yang mencari ilmu dengan orang yang hanya mencari wawasan. Oh, dia antum mau tanya apa saja dari A sampai Z dia bisa sebut, dia bisa jawab beserta dalil-dalilnya. Beserta dalil-dalilnya. Tetapi tidak ada ilmu itu di dalam dirinya. Tidak nampak. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha ketika kita belajar ilmu agama, bagaimana belajar ilmu agama itu bisa sampai menghasilkan rasa takut pada diri kita, pada Allah Jalla Jalaluhu. Kita lanjutkan hadis tadi. Kata Nabi, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, bukan hanya sebatas apa? Wawasan. Nabi bilang seandainya kalian mengetahui, bedakan antara mengetahui berilmu. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang jawab? Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Ibnu Mulzam. Ibnu Mulzam. Siapa yang tahu sejarah singkat tentang Ibnu Mulzam? Sejarah singkatnya siapa Ibnu Mulzam? Apa? PRT? Khawarij. Iya, betul, dia Khawarij. Apa keahlian Ibnu Mulzam? Penghafal Quran. Sahih? Taib. Rusak kalau tidak diberikan pemahaman yang benar status penghafal Quran. Dengan perbuatannya Ibnu Mulzam. Rusak atau tidak? Rusak. Orang akan mengatakan penghafal Quran membunuh. Bahkan yang dibunuh khalifah. Maka kita jawab Ibnu Mulzam bukan ahli Quran. Bukan ahli Quran, tapi dia hafidh Quran, dia penghafal Quran. Dia bukan ahli Quran, tapi dia penghafal ayat-ayat Al-Quran. Mungkin atau tidak orang menghafal Quran, orang sholat 5 waktu, orang puasa Ramadan tidak dapat hidayah? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Mana kemungkinannya? Ibnu Mulzam, kata Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang Ibnu Mulzam, Ibnu Mulzam tidak dapat hidayah dari hafalan yang ada di kepalanya. Allahu Akbar. Sangat mengerikan. Ibnu Mulzam tidak dapat hidayah dari Al-Quran yang ada di kepalanya. Kenapa? Karena Ibnu Mulzam melakukan pembunuhan terhadap khalifah. Dan banyak kisah-kisah itu. Jadi Nabi kita mengatakan, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira.
Seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, seandainya kita sampai derajat mengetahui, itu hidup kita lebih dominan. Dominan apa? Lebih dominan menangis dan sedikit tertawa. Itulah pelajar yang berhasil. Itulah pelajar yang berhasil. Yang sampai derajat takut pada Allah. Ketika orang sudah takut sama Allah, dia akan berbeda dari cara berbicara. Dia akan berbeda cara berpakaian. Dia berbeda cara berjalan. Dia berbeda cara menatap dan seterusnya. Semuanya ditimbang-timbang dengan syariat sebagai rasa takutnya kepada Allah. Kemudian para ulama membawakan ayat Al-Quran yang Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut pada Allah adalah al-ulama, mereka yang mengerti ilmu din dan mengamalkannya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan Fadilatul Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh mengatakan al-ilmu, yang dimaksud dengan ilmu huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Yang tidak ada keraguan tentang ilmu tersebut. Mungkin atau tidak seseorang mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai dengan hakikatnya, mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Ilustrasi sederhana, kita keluar dari ruang ujian. Ditanya sama orang tua kita, kamu bisa jawab nak soal ujian? Kita bilang apa? Bilang apa? Bisa. Udah Isya ya? Sudah masuk waktu Isya. Fadhal, silakan. Sudah? Iya.